Apakah kalian tahu faktanya? Jumlah volume air adalah 336 juta mil kubik air, di mana 96,5% berada di wilayah samudra. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Secara umum, siklus hidrologi adalah sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir kembali ke laut. Awalnya, air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses penguapan yang terjadi pada air laut yang disebabkan oleh panas matahari, proses ini disebut dengan evaporasi. Yang perlu kalian ketahui, evaporasi terjadi karena temperatur air cukup tinggi, sehingga molekul-molekul air di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada di daratan serta tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan dengan proses transpirasi. Air yang berada pada tumbuh-tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan yang kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada tubuh perairan di permukaan bumi dan juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan, di mana proses ini berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Peristiwa selanjutnya, setelah molekul air tadi berada pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah, hingga berubah menjadi titik-titik air, lalu kumpulan titik-titik air ini membentuk sebuah awan. Kemudian, awan tersebut berubah wujud dari uap air di atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air ke permukaan bumi, atau biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan juga es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi yaitu gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah dalam lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi menyebabkan air dapat tersedia untuk tumbuhan, tanaman, dan air tanah terisi kembali. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff. Runoff yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, kanal, sungai, dan anak sungai. Umumnya, runoff terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir melalui aliran permukaan semuanya bermuara ke laut.
Siklus ini terjadi berulang-ulang, makanya air terus tersedia di bumi.